Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhan yang alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara taklim kita, mungkin ada baiknya kita mengirim Al-Fatihah terlebih dahulu buat rekan-rekan teman-teman kita yang dulu aktif ikut kajian bersama kita, tapi takdir Allah mereka telah dipanggil olehnya. Ada teman kita, saudari Eva, kemudian Budi Karyawati, kemudian dia, siapa lagi? Pak Widodo, juga beliau aktif ikut kajian kita, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni segala kesalahannya, terima amal ibadahnya, dan Allah berikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa juga kepada Sohibul Bait, dalam hal ini Bapak Yono, Bapak Siono beserta keluarga yang telah menyiapkan tempat, waktu dan juga jamuannya. Semoga segala ikhtiar beliau menjadi amal jariah insya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan keistiqomahan untuk terus menjadi tali silaturahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin pas kalau kita membahas persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena secara hitung-hitungan tinggal berapa minggu ke depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sejatinya satu bulan yang Allah hadirkan kepada kita semua, yang di dalamnya penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Allah hadirkan Ramadan penuh kebaikan buat kita semua. Maka kalau kita melihat hari ini kita, maka tidak ada nikmat yang paling besar buat kita hari ini
kecuali Allah masih tangguhkan ajal kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan juga izinnya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu nikmat paling besar hari ini. Karena berapa banyak saudara-saudara kita dulu masih aktif ikut kajian dengan kita, kumpul bareng dengan kita, Allah tidak izinkan bertemu lagi dengan kita, bertemu lagi dengan Ramadan. Maka nikmat paling besar hari ini, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, masih bisa bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Sehingga dengan Ramadan hadir kepada kita, diharapkan kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kebanyakan kita hari ini mensikapi datangnya Ramadan, dia persiapkan dirinya terkait masalah fisik. Dia siapkan makanan, dia siapkan minuman, bahkan mungkin pakaian untuk lebaran udah disiapin. Padahal Ramadan dihadirkan oleh Allah bukan sekedar membersihkan jasad, membersihkan badan, tapi dia juga membersihkan jiwa, membersihkan ruh. Jadi banyak kita masih mempersiapkan fisik kita, lupa ternyata Ramadan tuh membersihkan ruh kita, membersihkan jiwa kita. Ini yang kadang sering kita lupa. Maka kata Rasulullah, kalau orang bertemu dengan Ramadan tidak siap jiwanya, tidak siap ruhnya, tidak bersih jiwanya, bukan saja Ramadan tidak memberikan kebaikan kepadanya, justru Ramadan bisa mencelakakan dirinya. Apa kata Rasulullah? Sakia abdun abdroka Ramadan fansalahu. Celaka seorang hamba ketika Ramadan datang kepadanya, lalu Ramadan meninggalkannya, tidak terampuni dosanya. Jadi Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk bersihkan jiwa kita, menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita, dihapuskan dengan Ramadan. Maka ini target utama kita, bagaimana Ramadan datang, segala kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Karena Rasul berkata, Sakia abdun adroka Ramadan fansalahu. Celaka seorang hamba, Ramadan datang, dia beribadah dalam bulan suci Ramadan, tapi tidak terampuni dosanya. Maka kebaikan seorang hamba ketika Ramadan datang, dia dapatkan atau tidak dia dapatkan tergantung persiapannya, tergantung bekal apa yang sudah dia siapkan menyambut Ramadan. Karena Ramadan perlu persiapan, perlu bekal. Karena ini pertempuran, ini perjuangan agar Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah lipat gandakan pula pahala dan ibadah-ibadah kita. Maka coba pada kesempatan kali ini pelan-pelan kita kaji agak sedikit lebih dalam tentang Ramadan, agar ketika Ramadan datang menghampiri kita, benar cara beribadah kita, dan akhirnya dengan Ramadan itu bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Maka coba pelan-pelan kita lihat, kalau kita bicara masalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, ternyata Ramadan pun bagian nikmat terbesar Allah kepada kita. Karena di situ Allah berikan banyak penawaran, banyak kebaikan, banyak kemuliaan buat kita orang-orang beriman. Bahkan siogyanya ketika Ramadan akan datang, ini seperti sekarang ya, masuk bulan Sya'ban ini harusnya kita orang beriman bersukacita, bergembira dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Perasaan kita gimana sekarang udah Sya'ban nih, perasaan kita nih, Ramadan sebentar lagi datang. Ada gembira nggak kira-kira? Ada sukacita nggak kira-kira? Padahal kata Rasulullah, ciri orang beriman tuh ketika Ramadan akan datang bergembira dia, bersukacita dia, karena Ramadan akan datang. Teman-teman yang baru datang bisa langsung masuk, silakan. Masih kosong di dalam. Waalaikumsalam. Enggak. Jadi Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita semua sejatinya ingin muliakan kita, untuk bahagiakan kita, untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jadi siogyanya ketika Ramadan akan datang, kita orang-orang beriman bergembira, bersukacita. Karena apa? 11 bulan kita kejar dunia, 11 bulan kita jadikan dunia sebagai target dalam hidup kita, 11 bulan kita sibuk dengan bisnis kita, usaha kita, niaga kita, tijarah kita.
Allah hadirkan satu bulan yang namanya Ramadan untuk membersihkan diri kita. Maka mustahil ada orang beriman tidak bergembira ketika Ramadan datang. Karena apa? Penuh dengan kebaikan. Bahkan kata Rasulullah SAW, sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa kita di antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Jadi kalau kita sholat zuhur selesai, diteruskan dengan sholat asar, maka dosa kita antara zuhur dan asar itu dihapuskan dengan sholat 5 waktu itu. Lalu kalau kita asar ke maghrib kita sholat lagi, maka dosa kita di asar ke maghrib itu dihapuskan oleh Allah. Jadi sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa, di antaranya haji dan umroh pun begitu, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalunya, di tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun ini kita haji umroh, tahun depan kita haji umroh lagi, itu dihapuskan kesalahan kita. Pun dengan Ramadan, puasa Ramadan ketika kita jalankan menghapuskan kesalahan kita di tahun lalu. Padahal kalau kita melihat diri kita masing-masing ya, kita ini lebih banyak dosanya atau pahalanya kira-kira? Kalau kita nimbang diri kita masing-masing nih, kenapa sih konsentrasi Ramadan itu menghapuskan dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita? Karena kalau kita mulai mengaca diri kita masing-masing, diri kita secara personal ini banyakkan pahalanya atau banyakkan dosanya kira-kira? Banyak mana kira-kira Bu? Bagian kirinya. Bagian kirinya. Bahkan kalau ditanya ada nggak sih orang yang nggak berdosa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Atau bahkan kalau diteruskan lagi, ada nggak sih yang dosanya sedikit? Ada nggak? Nggak ada. Manusia ini tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya kemaksiatan itu manusia, tempatnya lupa itu manusia, tempatnya dosa itu manusia. Maka kata Rasulullah tetap penting buat kita ingat terus. Kata Rasulullah apa? Kullu bani Adam khoto'un. Seluruh anak cucu Adam itu khoto'un, berdosa. Wa khairu khoto'un tawabina. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu yang segera bertobat atas kesalahan dan dosanya. Jadi nggak ada di antara kita yang bersih. Allah sudah garansi kita manusia fitrahnya begitu, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Tapi sebaik-baik manusia yang berdosa segera bertaubat. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW, manusia yang mulia, manusia yang agung, yang sudah dimaksumkan oleh Allah, digaransi oleh Allah masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah paling sedikit 70 kali dalam sehari. Padahal dia dimaksumkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, terhindar dari kemaksiatan. Tapi ketika dia istighfar kepada Allah paling sedikit 70 kali dalam sehari. Ini kita manusia, digaransi oleh Allah masuk surga? Enggak. Banyak dosanya, banyak. Berapa kali kita istighfar kira-kira sehari? Berapa banyak kita istighfar kira-kira? Sedikitnya 5. Ngikutin sholat 5 waktu ya? Iya. Kalau ingat, berapa banyak orang selesai sholat kabur gitu. Kebanyakan kita ketika istighfar, kalau diapain kira-kira? Kalau ada orang tuh dikagetin gitu kan, gitu kan, astagfirullahaladzim, begitu dia. Padahal istighfar itu sarana untuk kita bertobat kepada Allah. Sadar kita banyak kemaksiatannya, banyak kesalahannya, banyak dosanya, perbanyak istighfar. Bahkan kata Rasulullah itu, manusia ketika hidup di dunia itu berat, banyak ujiannya, banyak masalahnya, banyak musibahnya. Tapi sebaik-baik manusia ketika mengarungi kehidupan itu, istighfar jalan keluarnya. Seberat apapun masalah kita, istighfar menjadi solusinya. Jadi kalau nanti kita mungkin dibenturkan dengan ujian, dengan masalah, dengan problem yang berat, yang kayak secara nalar nggak bisa diselesaikan lagi, istighfar kepada Allah. Karena kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Jadi beristighfarlah kepada Allah, Allah akan ampuni kesalahan kita. Lalu Allah berikan hujan yang lebat,
pertanian yang banyak, kebun-kebun, harta dan anak gitu. Jadi orang kalau memperbanyak istighfar itu seberat apapun permasalahannya akan diselesaikan oleh Allah. Maka seyogyanya orang-orang beriman ketika Ramadan akan datang bersukacita. Ini datang satu bulan penting buat kita, yang akan membahagiakan kita, memuliakan kita di hadapan Allah. Namanya bulan suci Ramadan. Nah, coba kita pelan-pelan bahas, kaji satu ayat Al-Quran yang bicara tentang perintah kewajiban kita melaksanakan Ramadan. Surahnya surah Al-Baqarah, surah kedua, ayatnya 183, yang sering kita dengar, bahkan nanti mungkin akan sering dilantunkan, dikajikan ketika masuk bulan suci Ramadan. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah 2 Al-Baqarah ayat 183. Coba kita sedikit tadaburi ayat ini supaya kita punya pemahaman yang lebih baik tentang Ramadan, lalu apa tujuan Ramadan dihadirkan buat kita semua. Ramadan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah disebut juga sebagai bulan apa? Bulan Quran, Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah. Artinya apa? Di bulan Ramadan memang diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan sioknya kita pelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah perintahkan kepada kita, Ramadan itu bulan Al-Quran dan juga bulan tilawah untuk kita pelajari Al-Quran agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepat hari ini coba kita kaji surah 2 ayat 183. Kalau kita melihat surah Al-Baqarah ayat 182, ini surah 2 namanya Al-Baqarah. Ada yang tahu Al-Baqarah artinya apa? Al-Baqarah, sapi betina. Apa urgensinya Allah masukkan perintah Ramadan di dalam surah ini? Surah yang namanya kalau kita terjemahkan sapi betina. Agar kita orang-orang beriman ingat, ketika Allah berikan syariat kepada kita, berikan perintah kepada kita, jangan seperti Bani Israel yang ketika diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, banyak bertanya, banyak berdebat, banyak mengelak, tujuannya cuma satu, agar tidak menjalankan syariat itu. Maka surah Al-Baqarah ini kalau kita terjemahkan sapi betina, Allah ingatkan kepada kita semua. Dulu pernah ada kisahnya ketika Bani Israel diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tujuannya untuk tidak menjalankan syariat ini, dia berargumen, dia bertanya, dia berdebat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia tanya kepada Musa, wahai Musa, ini sapi betina kami tahu, tapi yang bagaimana? Kalau bahasa kita kira-kira umur berapa? Yang umur berapa yang mau disembelih gitu. Lalu Allah turunkan wahyunya kepada Musa, katakan kepada Bani Israel yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, ditanya lagi oleh Bani Israel. Wahai Rasul Allah, ceritakan kepada kami warna apa sapinya. Gitu. Padahal kalau dia ketika diperintahkan sembelih sapi betina, terus disembelih saja yang mana, selesai syariatnya. Tapi ditanya terus oleh mereka, warnanya apa? Dijelaskan oleh Allah, yang warnanya kemas-kemasan, kuning kemas-kemasan. Terus ditanya sedemikian rupa, tujuannya agar tidak dijalankan syariat Allah. Jadi diingatkan kita semua tentang kisah Bani Israel mensikapi perintah Allah, syariat Allah, yang berdebat, mengelak menjalankan syariat Allah. Maka kalau coba kita lihat asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat turun tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasul pindah dari Makkah ke Madinah, 2 tahun setelahnya, tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan. Turun di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah.
pada saat itu Rasulullah melihat dan menyaksikan orang-orang Yahudi Madinah itu masih bersikukuh menjalankan puasa yang namanya puasa Asyura, yang dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram. Sebagai penghormatan mereka Bani Israel terhadap Rasul mereka, Nabi mereka Musa alaihi salam. Padahal kalau secara timbang-timbangan kata para sahabat dan Rasulullah, yang paling berhak menghormati Nabi Musa adalah orang-orang beriman, adalah orang-orang Islam, karena kami mengimani Musa dan mengikuti juga ajarannya. Tapi sedangkan Bani Israel ketika Musa hadir ditinggalkan, dijauhi, tidak diikuti perintahnya, bahkan diintimidasi Musa alaihissalam. Jadi lantaran itu orang-orang beriman melaksanakan puasa Asyura tanggal 8, 9, dan 10. Ya. Jadi diselisihi Bani Israel yang cuma satu hari tanggal 10, orang-orang beriman, orang Islam melaksanakan tanggal 8, 9, dan 10 agar berbeda dengan Bani Israel. Padahal kalau coba kita timbang-timbang, seharusnya memang orang-orang beriman, orang Islam itu paling berhak menghormati Nabi Musa. Karena Nabi Musa ketika hidup di Bani Israel dijauhi, ditinggalkan, bahkan diintimidasi. Kan kadang-kadang ada orang gitu ya, kalau puasa Ramadan kadang sering bolong-bolong, tapi kalau Lebaran duluan. Ada nggak gitu? Lebaran 30 hari, puasa 30 hari, bolongnya 15 hari. Tapi kalau Lebaran dia duluan. Atau Ramadan 30 hari enggak puasa dia, tapi bajunya paling baru. Ada nggak gitu? Itu hati-hati kayak Bani Israel tuh. Rasulnya ada nggak diikutin, tapi ketika udah meninggal ngerasa dia paling menghormati Rasulnya gitu. Jadi ketika bicara masalah syariat ini kita diperintahkan oleh Allah, orang Islam tuh menselisihi orang lain selain orang-orang beriman. Lalu turunlah surah Al-Baqarah ayat 183, 184. Dua ayat turun peristiwanya seperti itu. Sebagai penegasan orang beriman pun, orang Islam pun punya syariat puasa yang namanya puasa Ramadan. Bukan hanya cuma 1 hari, bukan 3 hari, tapi 1 bulan. Sebagai perintah Allah kepada orang-orang beriman, sebagai furqan, sebagai pembeda dengan orang-orang di luar orang beriman. Maka coba kita melihat sekarang, kalau kita lihat ayatnya, ini menarik untuk coba kita pelan-pelan pelajari, kita kaji coba pelan-pelan. Di penggalan kalimat ayat pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman. Maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Padahal beriman tuh kadang-kadang ada orang yang imannya tinggi tingkatannya, ada yang mungkin tengah-tengah, ada yang di bawah. Tapi ketika seruannya ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil yang mana? Yang tinggi, yang sedang, atau yang bawah kira-kira? Tidak ada pengecualian karena panggilannya orang beriman, semua yang merasa beriman terpanggil dengan syariat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, semua yang udah tinggi imannya, yang sedang-sedang, yang di bawah, semua terpanggil dengan syariat ini. Jadi nggak ada alasan ini syariat hanya untuk ustadz, untuk kiai, untuk ulama. Tidak, semua orang beriman terkena syariat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kata para ulama. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, waspada, hati-hati, cermati. Karena kalau engkau tidak paham, engkau ingkari, engkau tidak jalankan, maka engkau teruji dengan keimananmu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Pasti setelahnya akan dirangkai dengan perintah maupun larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, aqimus shalah wa atuz zakah wa shauma ramadan. Perintah-perintah yang Allah hadirkan setelah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang tidak paham, mengindahkan, mengabaikan, mengingkari, maka teruji imannya. Jadi ada satu syariat Allah yang dia tidak jalankan, kalau dia sengaja keluar dari keimanan.
Maka kata para ulama, hati-hati, waspada, perhatikan. Ini ujian bagi orang-orang beriman. Maka panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu ditujukan hanya orang-orang yang beriman yang benar. Siapa sih iman yang benar itu? Siapa manusia, siapa hamba yang punya iman paling benar? Maka Allah menceritakan dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 15. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Nah, iman yang benar itu seperti itu. Kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, kerjakan, tunaikan, dengarkan, kerjakan, dengarkan, tunaikan. Summa lam yartabu, tanpa sedikit pun ada keraguan. Itulah orang beriman. Jadi panggilan pertamanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Dan orang beriman itu kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya tidak pernah ragu-ragu. Itu penggalan kalimat awal ya ayyuhalladzina amanu. Kita teruskan ke kalimat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya apa tuh? Kutiba alaikumusiyam artinya? Artinya apa? Diwajibkan atas kalian berpuasa gitu. Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa tidak Allah perintahkan langsung ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah misalkan, atau wa atuz zakah, atau kerjakan puasa? Kenapa perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Jadi seakan-akan walaupun perintah bentuknya pasif. Kalau yang satu lagi ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, dia perintah yang aktif. Orang beriman kerjakan ini gitu. Orang beriman kerjakan itu. Orang beriman tunaikan ini. Tapi ketika bicara Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi perintahnya perintah pasif. Apa maknanya kira-kira? Apa ibrohnya buat kita kira-kira? Ternyata di sini diperlukan sensitivitas orang-orang beriman. Kalau dia kurang imannya, belum sempurna imannya, berat menjalankan Ramadan, maka ketika perintahnya pasif, mengajarkan kepada orang-orang beriman agar sensitif, ini perintah penting buat kita semua. Bahkan kalau kita telusuri kenapa Allah wajibkan Ramadan kepada kita, kenapa Allah wajibkan perintah puasa Ramadan itu kepada kita, apa alasannya? Ternyata tidak ada alasan kecuali satu, karena Allah cinta kepada kita. Karena begitu banyak kemuliaan Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga dengan itu Allah muliakan hidup kita dunia dan akhirat. Jadi karena Allah cinta kepada kita, diwajibkan, bukan sunnah, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa agar kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan dari Ramadan. Jadi Ramadan karena Allah cinta kepada kita, Dia hadirkan Ramadan. Maka kita pun kalau cinta kepada Allah, maka buktikan cinta kita di bulan suci Ramadan. Jadi Allah hadirkan Ramadan karena Dia cinta kepada kita. Ramadan datang, buktikan cinta kita kepada Allah. Itu makna dari kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Coba kita teruskan ke penggalan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, yang juga telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Siapa umat sebelum kamu? Para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tentu umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi ini perintah
ternyata sudah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Apa maknanya? Pertama, ini ibadah yang penting. Sampai bukan hanya orang-orang beriman saja diperintahkan untuk puasa, tapi umat-umat sebelumnya pun diperintahkan untuk berpuasa. Yang kedua, hikmahnya memotivasi kita orang-orang beriman. Ternyata walaupun ini berat, pernah diperintahkan kepada umat sebelumnya. Jangan merasa lemah, merasa khawatir, merasa tidak mampu mengerjakan Ramadan, karena juga telah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan hikmah telah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya agar kita punya gambaran, punya panutan, punya sejarah bagaimana orang-orang dahulu mengerjakan puasa yang diperintahkan oleh Allah. Dulu tuh kalau puasa, orang dulu kalau puasa itu nggak ada sahurnya. Di awal-awal Islam tuh belum dikenal sahur ketika berpuasa. Lalu ketika turun perintah Ramadan ini, baru ada sahur untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasoro ketika puasa. Jadi orang dulu tuh kalau puasa, kalau dia ketiduran jam 6 sore atau maghrib gitu ya, terus bablas sampai subuh dia masih ketiduran, dia udah nggak boleh makan lagi. Jadi dia tunggu puasa dan mulai dia tidur sampai nanti ketemu dia berbukanya lagi. Islam datang dirubah, ada syariat namanya sahur. Bahkan orang dulu puasa itu sampai 40 hari. Nabi Isa alaihi salam itu puasa 40 hari. Bahkan kalau kita melihat tradisi budaya masyarakat-masyarakat di luar Islam pun mereka ternyata punya puasa. Di Cina pun ternyata sudah ada puasa itu di tradisi mereka. Bahkan di wilayah Tibet itu kalau mereka puasa itu nggak boleh nelen ludah. Nggak boleh ludah. Jadi makan minum nggak boleh, nelan ludah nggak boleh. Kebayang nggak kira-kira? Nah, Islam hadir menyempurnakan itu semua. Lalu Pak Ustadz, boleh nggak kalau orang puasa nelan ludah? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Puasa Ramadan nelan ludah, boleh nggak? Hah? Boleh. Jadi karena mungkin kecapean di tengah jalan dia sedang telan ludah. Boleh nggak itu? Boleh. Atau karena keausan tuh ludah digumpulin di mulutnya, agak banyakan dikit baru ditelan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak itu? Kalau air liur ludah kita sendiri mau kapanpun kita telan, kapanpun kita teguk liur itu boleh. Tidak membatalkan puasa kita. Yang batalkan kalau liurnya orang lain. Jadi umat-umat terdahulu pun sudah disyariatkan puasa. Sebagai gambaran buat kita semua begitu pentingnya ibadah ini. Sampai umat terdahulu pun sudah diperintahkan untuk berpuasa. Jadi umat-umat terdahulu sudah diperintahkan oleh Allah berpuasa. Kemudian di penggalan akhir ayatnya, la'allakum tattaqun. Ternyata hebohnya kita mempersiapkan Ramadan, capeknya kita melaksanakan Ramadan, ujung-ujungnya cuma untuk mendapatkan gelar takwa. Pernah kebayang nggak? Pernah kepikiran nggak? Puasa yang 30 hari kita jalankan dengan berat itu, endingnya, ujungnya cuman agar kita bertakwa. Disitulah kasih dan sayangnya Allah. Karena manusia tidak akan pernah mungkin masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga kalau belum punya gelar takwa. Wasari'u ilal magfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Bersegera engkau mencari ampunan Allah dan jannah dan surga yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak bisa kita masuk ke dalam surga kalau cuma bekal amal kita saja. Nggak bisa. Dengan kebaikan kita saja nggak bisa. Harus punya gelar takwa. Dan gelar takwa itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang berikan. Karena kasih dan sayangnya Allah, Allah berikan takwa kepada umatnya, kepada hambanya, secara personal atau sama-sama. Maka ternyata kalau kita simak betul-betul Ramadan itu, ternyata Allah hadirkan memang untuk menyelamatkan kita manusia baik dunia maupun akhirat. Karena hanya dengan takwa itulah
kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bergembira, bersukacita menyambut Ramadan, sehingga diberikan kekuatan melaksanakan Ramadan, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba pelan-pelan kita pelajari. Bekal apa sih yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Apa saja yang harus kita punya ketika Ramadan datang, kita sudah punya bekalnya. Agar ketika Ramadan benar cara ibadah kita, agar Ramadan datang semangat kita sungguh-sungguh. Apa bekal yang harus kita persiapkan? Maka kalau kita bicara persiapan, apa yang harus kita lakukan? Maka paling sedikit ada 4 bekal yang harus kita persiapkan. Ada 4 persiapan yang harus kita persiapkan lebih awal sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Namun sebelum masuk ke 4 poin tadi, kita perlu perhatikan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, yang paling penting, kalau kita masih punya hutang puasa, kalau masih punya hutang puasa, segera lunasi. Maka kata Rasulullah, Rajab dan Sa'ban itu waktu yang kalau orang masih punya utang, itulah waktunya. Bahkan due date-nya itu, batas akhirnya itu Sya'ban. Kalau orang masih punya hutang puasa, Sya'ban itu batas akhirnya, gitu. Kadang-kadang wanita punya siklus ya, bulanan, yang mau nggak mau dia tertinggal puasanya. Kadang pun yang laki begitu, karena faktor tertentu, faktor kesehatan mungkin bisa dia tinggalkan Ramadan itu, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Maka batas akhir itu Sya'ban. Sya'ban itu batas akhir melunasi hutang-hutang kita. Kalau kita punya hutang sama orang, dikasih due date, dikasih batas waktu terakhir, misalkan sekarang Maret, terakhir kemarin Februari, dikasih batas waktu terakhir Februari harus lunas hutang kita. Apa yang terjadi kalau nggak bisa kita lunasin? Kalau kita punya hutang, sebut sajalah 2 miliar, batas akhirnya Februari bulan kemarin, sampai Maret bulan ini belum sanggup kita lunasi. Apa yang terjadi kira-kira? Itu bisa perdata ya. Ya nggak Pak? Bisa perdata, kalau ada perjanjian bisa digugat itu. Dan kondisi terburuknya bisa dia dipenjara. 2 miliar ngemplang, harusnya Februari selesai, Maret bulan ini nggak selesai, gitu. Itu sanksinya berat itu. Itu kalau perjanjian manusia dengan manusia. Ini manusia punya hutang dengan Allah. Dikasih batas waktu Sya'ban, nggak ditunaikan, gitu. Apa konsekuensinya? Sebagian ulama mengatakan termasuk dosa, termasuk berdosa. Kita punya kesanggupan, kemampuan, nggak ditunaikan, nggak diselesaikan, nggak dilunasi hutang kita sampai Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya. Karena kewajiban itu kalau ditunaikan dia berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Jadi yang masih punya hutang-hutang, dihitung tuh masih berapa lagi hutangnya. Kekejar nggak sekarang? Insya Allah masih kekejar, masih ada waktu. Maka kata Rasulullah itu Rajab Sa'ban sebagai bulan pemanasan. Perbanyak ibadah-ibadah di bulan itu sebagai bekal kita menuju Ramadan. Kemudian yang kedua, jangan sampai nanti ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan yang 30 hari itu, ternyata Allah nggak hitung ibadah Ramadan kita. 30 hari kita nahan lapar, nahan haus, cuman syaratnya terpenuhi kita puasa, tapi pahala kita nggak dapatkan. Sebulan penuh kita menahan emosi, nahan amarah, nahan lapar, nahan haus, tidak bernilai di hadapan Allah. Karena apa? Kata Rasulullah, Allah tidak butuh kita menahan lapar, Allah tidak butuh kita menahan haus, kalau dalam puasa masih kita melakukan qaulazur. Apa qaulazur? Berkata dusta. Jadi kalau kita puasa 30 hari masih dusta, kita nggak bernilai di hadapan Allah.
Dusta itu apa aja? Ya, ngomongin orang, gibah itu bagian dari dusta. Memfitnah orang itu bagian dari dusta. Atau kalau kita ngomong nggak sesuai dengan faktanya, itu dusta. Ini kita lakukan secapek apapun kita puasa, sebagus apapun kita puasa, nggak dinilai oleh Allah, nggak bernilai di hadapan Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan sebelum bicara 4 bekal yang harus kita persiapkan. Yang ketiga, hal yang penting untuk diperhatikan adalah Ramadan itu bulan perjuangan. Maka kata-kata Ramadan dari kata-kata Romdon, artinya membakar dan juga mengasah. Membakar dosa kita, mengasah senjata-senjata kita. Pedang, pisau, panah, tombak. Untuk apa? Untuk berjuang mengalahkan hawa nafsu kita. Maka Ramadan bulan perjuangan. Maka kata para ulama, sia-sia orang yang Ramadan, puasa Ramadan, tapi hari-harinya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Dan ulama menyebutkan di antara hal yang sia-sia itu apa? Berjam-jam habis waktu kita di depan TV, berjam-jam habis waktu kita di handphone, berjam-jam juga habis waktu kita di sosial media. Itu bagian dari hal-hal yang sia-sia di bulan suci Ramadan. Maka kalau kita sudah paham itu, tinggalkan. Jangan sampai kita letih berpayah-payah, yang kita dapat cuma lapar dan haus. Ruba so'imin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia dapatkan apa? Al-ju' wal atos, hanya sekedar lapar dan dahaga. Itu berapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, pelan-pelan kita bahas 4 bekal apa yang harus kita persiapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, karena Ramadan bukan saja ibadah fisik, dia pun ibadah jasadiah dan ruhiyah, juga ibadah hati. Maka perlu kita persiapkan jiwa kita dan hati kita. Kita persiapkan hati kita, jiwa kita dan ruh kita, agar ketika Ramadan datang, bersih jiwa kita, bersih hati kita, mudah kita menjalankan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Karena dosa yang kita miliki akan menghambat kita untuk taat kepada Allah. Dosa yang kita punya mempersulit kita untuk taat kepada Allah. Dosa yang kita miliki akan mempersulit kita menghambakan diri kepada Allah. Maka bersihkan hati kita, banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, agar bersih jiwa kita, bersih hati kita, sehingga siap menjalankan bulan suci Ramadan. Maka kalau coba kita melihat bagaimana para sahabat menjaga jiwa mereka, menjaga ruh mereka, menjaga hati mereka, agar terhindar dari dosa-dosa dan maksiat, mereka tarbiyah sedemikian rupa. Pernah ada salafus soleh ketika mentarbiyah dirinya agar selalu ingat atas dosa-dosa dan maksiatnya, apa yang dia lakukan? Di bajunya itu, di jubahnya itu, di depan itu dibikin kantong besar, dari mulai dada sampai ke perut, kantongnya besar. Lalu dia azamkan dalam hati, setiap dalam kehidupannya kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, dia akan masukkan satu batu ke dalam kantong perutnya. Maka belum 1 hari 24 jam ternyata sudah penuh itu kantungnya dengan batu. Kalau dia berbuat salah kecil, dia masukkan batu yang kecil, dia buat salah yang besar, masukkan batu yang besar. Belum sampai 24 jam, sehari sudah gak sanggup dia berdiri, saking banyaknya dosa. Maka ini pun harus kita perhatikan, harus coba kita cermati. Manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Maka ingat betul dosa-dosa kita, jangan sampai menghambat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bahkan para sahabat itu kalau dia ingat dosanya, ingat kemaksiatannya, ingat kesalahannya, kalau dia lagi duduk begini nih, duduk bersila satu tempat itu kan, dia ingat dosanya seperti bukit yang tinggi persis di sebelah dirinya, dan dia sadar betul bukit itu akan menumpukan dirinya, akan rubuh kepada dirinya. Jadi dia sadar betul dosanya begitu banyak, begitu besar, dan siap menimpa dirinya gitu. Sehingga terasa takut betul ketika mereka sedang bersendiri, sedang ikhtilaf, sedang sendiri, sedang merenung, sedang muhasabah.
Mereka takut sedemikian rupa karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan. Maka kita pun seharusnya demikian. Atas dosa-dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita muhasabah, kita introspeksi, kita mohon ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Jadi bekal pertama yang paling penting Allah ajarkan kepada kita, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, agar hati kita bersih, jiwa kita bersih, ruh kita bersih, sehingga siap melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Maka kalau kita lihat kadang-kadang ada orang ketika Ramadan di awal-awal masih semangat, masih kuat lah istilahnya, tilawahnya masih kuat, bangun malamnya masih kuat, sedekahnya masih kuat. Itu bisa jadi memang ada hal-hal dalam dirinya yang belum dibersihkan. Tapi ketika masuk mungkin minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sudah mulai seperti hari biasa lagi. Itu bisa jadi ketika dia masuk Ramadan belum dibersihkan sebersih-bersih hatinya. Maka bersihkan hati kita, bersihkan dari dosa dengan cara perbanyak istighfar. Jadi bekal yang pertama, banyak mohon ampun, banyak istighfar kepada Allah agar kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, ketika bicara Ramadan, bekal yang paling penting buat kita semua adalah bekal ilmu. Karena tidak akan pernah bisa ibadah kita kerjakan tanpa kita punya ilmu. Hanya orang yang berilmu sajalah yang bisa melaksanakan syariat-syariat Allah, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka kata para ulama, al-ilmu qabla amal, berilmu dahulu baru beramal. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, celaka manusia yang tidak beriman, dan celaka orang yang beriman tidak beramal, dan celaka orang yang sudah beramal tidak berilmu, karena akan sia-sia. Maka landasan ibadah kita, syariat yang kita kerjakan adalah ilmu. Ilmu yang kita punya menjadi nilai di hadapan Allah, menjadikan ibadah-ibadah kita bernilai di hadapan Allah. Coba sajalah kalau kita lihat puasa Ramadan, ada nggak di antara kita yang kalau Ramadan tuh tertinggal sahur? Ada nggak? Ada yang pernah ngalamin? Puasa 30 hari sebulan, berapa hari kita tertinggal sahur? Ada? Pernah? Ada yang sering tertinggal sahur? Puasa Ramadan 30 hari, nggak sahurnya 15 hari. Ada yang begitu? Atau ada nggak yang merasa dia nggak sahur tuh merasa dia justru lebih hebat dari orang lain? Dia ngeliat orang puasa, dia puasa kan kuat gara-gara sahur. Saya nggak sahur kuat, jadi ngerasa sombong. Nggak sahur sombong. Ada yang ngerasa gitu nggak? Padahal justru itu menunjukkan dia tidak punya ilmu. Sahur itu perintah Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita menyelisih orang-orang di luar orang beriman dengan sahur, gitu. Agar kita beda dengan orang-orang di luar sana. Bahkan kalau kita melihat fadilah sahur itu, Masya Allah, sahur itu kata Allah dan Rasulnya, ini satu waktu yang pendek, yang kalau kita berdoa apa saja akan dikabul oleh Allah, akan makbul di hadapan Allah. Jadi kalau kita sahur cuma 15 menit, 10 menit, itu waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Maka Rasul ajarkan perbanyak istighfar ketika kita sahur. Banyak kita kalau sahur ngapain? Habis makan selesai, rokok biasanya, ya kan? Kalau masih agak bisa melek dikit, TV dilihat, ya kan? Padahal sahur itu waktu yang mustajab buat orang-orang beriman untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Itu ilmu tuh. Kalau nggak punya ilmu dianggap biasa saja. Bahkan ada di antara mereka merasa bangga nggak sahur. Saya nggak sahur kuat, dia mah sahur. Gitu. Jadi seakan-akan nggak sahur itu baik. Jadi hatta sekalipun cuma setegukan air, satu butir kurma, bangun kita untuk sahur, karena di situ keberkahan Allah diberikan. Maka ilmu menjadi penting
buat kita, bekal kita menghadapi Ramadan. Jadi bekal pertama bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar jiwa kita, ruh kita, hati kita bersih, siap melaksanakan Ramadan. Yang kedua, harus punya bekal ilmu, karena ilmu itu menjadi landasan ibadah kita diterima oleh Allah atau sebaliknya tertolak di hadapan Allah. Jadi harus belajar. Nah, insya Allah kita hadir semua di sini dalam rangka memperkaya ilmu kita, agar dengan ilmu kita itu mudah-mudahan ibadah kita tahun ini diterima oleh Allah. Jadi pertama bertaubat, yang kedua ilmu, yang ketiga perbanyak amal soleh. Jadi karena Ramadan itu bulan perjuangan, harus diisi dengan perjuangan di dalamnya. Berjuang untuk apa? Memperbanyak amal-amal soleh. Rasul tuh ketika Ramadan datang tuh berbeda kondisinya dengan 11 bulan sebelumnya. Berbeda fisiknya, berbeda penampakannya, berbeda perangainya, berbeda sikapnya ketika Ramadan datang. Kalau kita kadang sama aja. Mau Ramadan ya begitu, mau nggak Ramadan juga begitu. Rasul berbeda. Disebutkan dalam hadis itu Ramadan datang, Rasul ketika sedekah lebih cepat dari hembusan angin. Kalau dia sedekah, dia sudah terkenal ketika di bulan-bulan lain. Kalau sedekah biasa, orang minta dikasih, orang minta dikasih. Tapi Ramadan kata Rasulullah di hadis disebutkan lebih cepat dari hembusan angin. Itu udah gak dihitung lagi. Ini uangnya dirham, dinarnya itu masih kasih ke orang saja. Sampai dia berazam 11 bulan mencari nafkah itu untuk dihabiskan di 1 bulan, di bulan Ramadan. Karena begitu besar fadilah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi para sahabat salafus soleh itu dia berjuang, bekerja, ikhtiar mencari nafkah 11 bulan, dihabiskan di 1 bulan, namanya bulan Ramadan. Kalau kita mencari uang, mencari rezeki 11 bulan, dihabiskan dalam 1 hari, namanya hari apa? Kalau sahabat salafus soleh itu 11 bulan kerja, dihabiskan 1 bulan, namanya bulan Ramadan. Kita kerja 11 bulan, dihabisin 1 hari, namanya hari apa? Hari Lebaran. Baru udah beda konsep. Padahal kalau kita habiskan di bulan Ramadan, insya Allah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Jadi orang beriman tuh harus beramal soleh. Maka perbanyak amal soleh kita ketika bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat surat Al-Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wal asri, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia semua tanpa ada pengecualian dalam keadaan merugi. Illa, siapa ilah itu? Yang dikecualikan oleh Allah. Kalau dikecualikan oleh Allah banyak apa dikit kira-kira? Di awalnya Allah bilang gini, wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia tidak ada pengecualiannya dalam keadaan husrin, dalam keadaan celaka, dalam keadaan binasa, dalam keadaan merugi. Illa, kecuali. Yang dikecualikan di kita apa banyak kira-kira? Kalau kita di lingkungan masyarakat Ramadan terus Lebaran, semua orang di kampung atau di komplek ini pulang kampung kecuali saya. Nah, kecuali saya itu sayanya dikit atau banyak? Semua tangga kita pulang kampung kecuali saya. Makanya dipengecualikan adalah sedikit. Siapa yang sedikit itu? Orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Satu paket, karena disambung oleh Allah dengan kata wa, orang beriman dan yang beramal soleh. Jadi kalau cuma beriman saja tanpa amal soleh, tetap husrin, tetap celaka, tetap binasa. Karena paketnya orang beriman dan beramal soleh. Jadi orang kalau beriman itu pasti dia akan beramal soleh. Kalau ada orang tidak beramal soleh tapi dia ngaku beriman, pertanyaan. Karena dia satu paket. Kalau kayak mata uang tuh 2 sisinya lah, ada angkanya, ada gambarnya kira-kira gitu. Dan nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nggak bernilai dia. Pernah nggak kita punya uang logam gitu kan? Sisi sininya ada gambarnya 1000, tapi dibaliknya polos. Bisa nggak dipakai? Nggak bisa.
Begitupun orang beriman, kalau dia ngaku beriman tapi nggak beramal soleh, nggak berguna imannya. Maka sering ana sampaikan, ketika bicara orang beriman itu, orang beriman seperti apa? Seperti pohon. Kalau kita ibaratkan pohon apa kira-kira yang gampang buat alun-alunnya? Buat permisalan. Pohon apa kira-kira? Jadi orang beriman itu seperti pohon. Pohon apa kira-kira yang gampang buat permisalan? Pohon apa kira-kira? Apa aja lah? Pohon kelapa. Kalau orang beriman seperti pohon kelapa, ya. Kalau orang beriman seperti pohon kelapa itu pasti berbuah apa? Berbuah kelapa. Kalau dia pohon kelapa, pasti buahnya adalah buah kelapa. Ada nggak pohon kelapa buahnya bukan kelapa? Ada nggak? Begitupun orang beriman tuh pasti yang keluar dari dirinya adalah amal soleh, yang dikerjakan adalah amal soleh. Jadi orang beriman dan amal soleh saya disebut paket. Seperti pohon kelapa tadi tuh, pohon kelapa pasti buahnya kelapa. Maka andai kata ada pohon kelapa tidak berbuah kelapa, perhatikan, ada pohon kelapa nggak berbuah kelapa, maka kemungkinan cuma dua. Satu, dia berdusta kalau dia pohon kelapa. Ya. Yang kedua, mungkin dia pohon kelapa, tapi sudah sakit atau mati. Begitupun orang beriman, ngaku dirinya beriman, gak ada amal solehnya. Dua kemungkinannya. Satu, dia berdusta kalau dia orang beriman. Atau mungkin dia beriman, tapi imannya sedang sakit atau sudah mati. Maka orang beriman pasti beramal soleh. Gak bisa tidak. Karena satu paket dia. Nah, ketika beramal soleh agar merasakan nikmat ketika kita beramal, luruskan niat kita. Ini seringkali kita pahamlah kalau beramal soleh itu kebaikan buat kita, pahala kita dapatkan. Tapi ketika mengerjakan berat. Begitu nggak kira-kira? Simpel saja lah kalau kita sholat Jumat tuh lah. Lagi sholat Jumat pengen dimulai, ada tromol lewat gitu kan. Yang kita masukin yang mana tuh uang kita kira-kira? Di kantong kita ada 100-an, ada 50, ada 20, ada 10 ribu. Yang kita masukin yang mana kira-kira? Hah? Semuanya. Kan kalau kita kerja gitu, suami-suami kita ya, laki-laki kadang-kadang di dompet tuh lengkap sebenarnya, ada 100, ada 50, ada 10 ribuan, 20 ribuan, lengkap semuanya. Ketika tromol datang, kebanyakan kita yang kita keluarkan yang mana kira-kira? Yang sering kadang-kadang lewat malah, ya gak? Cuma didorong aja begini. Belum sempat dia buka dompetnya. Malah kadang-kadang ironis, orang mungkin ikhtiar, dia kerja, dia bisnis, punya usaha, penghasilan per bulannya 30 juta per bulan. 30 juta per bulan. Tapi ketika sholat Jumat, itu tromol lewat depan dia. Dia masukkan, memang dia sedekah, dia infak, dia masukkan. Ini tromolnya dari kaleng, kan bisa gitu kan, ada rodanya kan, lewat depan kita. Dia masukin, bunyi, kenceleng. Berarti berapa masuknya tuh? 1000. Logam paling besar kita berapa? 1000 coba. Gaji 30 juta per bulan, yang dia infakkan di jalan Allah cuma 1000. Ikhlas tapi ya. Kalau nggak ikhlas kebangetan banget itu. 1000 ikhlas ya. Udah 1000 nggak ikhlas pula gitu kan. Jadi perbanyak amal soleh, itu bekal kita menghadap Allah. Dan untuk merasakan kita nikmat ketika beramal soleh, luruskan niat kita. Gitu. Ini buat aneh pribadi juga sebagai apa ya, pengingat juga, pelajaran buat kita juga, supaya terus kita ingat masalah ini. Kadang-kadang kita berat. Pernah ada kisah begini, ini kisah anak alami sendiri. Kan anak masih kerja ya, jadi Senin ke Jumat itu masih kerja. Jadi kalau istirahat jam 12 itu kita ke kantin lah gitu. Kantinnya terbuka aulanya. Kadang kita makan bareng-bareng dengan orang lain satu meja, bareng-bareng mejanya kadang-kadang panjang dengan kursi berapa kursi gitu. Tapi namanya kantin di luar, outdoor kantin gitu, sehingga banyak pengamen yang datang lah ngamen-ngamen gitu. Jadi ketika kita baru memulai makan itu udah ada pengamen. Dan biasanya saya memang kalau keluar nyiapin lah uang recehan barang
2.000, 5.000, 10.000 itu di kantong gitu, nyiapin. Minimal buat 2-3 orang lah gitu kan. Jadi ada pengamen datang, karena saya ada uang, saya kasih lah 2.000 gitu kan. Terus nggak lama dari situ kita belum makan, udah datang lagi pengamen lagi. Terus saya lihat di depan saya juga ada karyawan juga. Waktu saya ngasih pertama dia ngasih juga. Saya ngasih kedua karena saya masih ada uang 2.000-an lagi, saya kasih lagi. Anak itu juga masih ngasih juga, pemuda itu masih ngasih juga. Lalu ketika ada pengamen yang ketiga, ketika kita lagi makan, saya udah nggak ada uang, jadi nggak ngasih. Tapi depan saya masih ngasih. Dia masih cari uangnya di kantong kiri kanannya, di dompetnya masih ada uang, dikasih lagi. Ada pengamen datang lagi, saya udah nggak bisa ngasih lagi, dia masih ngasih sampai 5 kali. Sampai 5 kali anak itu masih ngasih, saya cuma 2 kali. Bayangan saya kalau ngasih pengamen itu ya 2 kali udah cukup lah gitu. Kalau lebih dari itu kebanyakan pendapat saya gitu kan. Tapi anak ini 5 kali pengamen, 5 kali dia kasih. Lalu saya tanya tuh setelah udah selesai makan, udah agak sepian, saya tanya ke Mas itu, Mas, tadi pengamen datang banyak banget ya? Iya banyak banget gitu. Kenapa antum ngasih sampai 5 kali, padahal saya orang lain paling sekali 2 kali gitu. Emang gak bosen? Emang gak kesel? Gitu. Apa jawaban anak muda ini? Ini yang bikin saya sampai sekarang masih teringat-ingat betul. Apa kata dia? Apa alasan saya bosan dan kesal kepada Allah? Gitu katanya. Karena yang mengizinkan pengamen itu datang ke sini Allah, bukan dia. Allah yang izinkan. Kenapa aku harus bosan dan kesal kepada Allah? Dan aku berikan sedekahku 5 kali itu bukan karena pengamen itu, bukan juga karena orang-orang lihat saya, bukan karena Allah gitu. Itu yang sampai sekarang saya masih terus ingat. Kadang melurusinnya tuh nggak gampang, berat. Itu baru ngomongin masalah sedekah 2.000, 3.000. Soalnya kadang-kadang mungkin secara nominal uang kita nggak ada masalah, mengeluarin 5.000 kali 5 juga kita masih bisa gitu kan. Cuma kadang-kadang ini perasaan ada keselnya, ada bosennya, ada marahnya, itu yang kadang kita nggak bisa jaga gitu. Jadi ketika kita beramal soleh itu harus konsisten, harus lurus niat kita, sehingga nikmat kita melaksanakan ibadah, nikmat kita bersedekah kepada Allah gitu. Nah, seringkali kadang-kadang kita kurang di situnya. Tahu ini baik, tahu ini banyak fadilahnya, tapi tidak ditata diri kita sehingga berat melaksanakan ibadah-ibadah kita. Jadi bekal yang pertama tadi banyak bertaubat, banyak istighfar, yang kedua ilmu, yang ketiga ketika Ramadan datang perbanyak ibadah-ibadah, perbanyak amal soleh. Nah, kalau bisa mulai sekarang nih dibikin agenda 30 hari Ramadan tuh, hari pertama mau ngapain aja, hari kedua bagaimana, hari ke-30 seperti apa yang kita mau laksanakan ibadah-ibadah harus kita agendakan, karena kalau tidak terlewat, terlupakan, berat. Jadi ini yang harus coba kita pelan-pelan sikapi, pelan-pelan kita persiapkan. Karena berapa banyak teman-teman, orang-orang yang ingin bertemu dengan Ramadan lagi, tapi Allah tidak izinkan, telah dipanggil, telah ditutup usianya, sehingga Ramadan tahun kemarin terakhir bagi mereka. Nah, kita pun nggak tahu ini akan diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan atau tidak, atau jangan-jangan kita diberikan kesempatan, ini kesempatan terakhir Allah kepada kita. Maka manfaatkan betul momentum ini agar kita mendapatkan kebaikan dari Ramadan, tergantung persiapan yang kita perbuat. Jadi tadi 3, yang keempat, ketika Ramadan datang, persiapan yang perlu kita siapkan adalah perbanyak doa. Ini kadang kita baru doa 5 menit aja udah nggak bisa nyambungin lagi, udah apa lagi ya gitu, kayaknya udah semua gitu kan. Pernah ngerasa gitu nggak? Habis sholat terus kita mau doa nih, nggak sampai 5 menit udah berhenti kita, mau doa apa lagi ya gitu, perasaan udah semua gitu. Pernah ngerasa gitu nggak? Padahal hajat kita kepada Allah tuh banyak. Ini kalau kita renungin diri kita aja lah, di mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, badan kita, ini penuh maksiat kita kepada Allah.
Itu kalau kita tadaburi, kita muhasabah, berat kita untuk berdoa kepada Allah, berat saking banyaknya dosa kita. Tapi herannya kadang-kadang kita ketika berdoa 2 menit, 3 menit udah merasa cukup gitu. Padahal kita tempatnya dosa, tempatnya maksiat, tempatnya sama. Maka kata para ulama tuh benar, kalau laki-laki kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, terus dia taubat, dia nyesal gitu. Biasanya kalau dia nangis tuh nutup mata gini nih, gitu, mata ditutup. Kalau perempuan, kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, terus dia taubat, dia menutup mulutnya. Gitu. Coba nanti searching di Google coba deh. Benar nggak begitu? Kalau laki-laki dia bersalah, dia pengen taubat tuh dia nangis, tutup matanya. Kalau perempuan dia bertaubat, dia menyesali dosanya, dia tutup mulutnya. Coba nanti searching deh, pulang dari majelis ini. Ternyata kata para ulama, laki-laki itu banyak berbuat dosa dari jalur mata. Sedangkan perempuan banyak berbuat dosa itu dari jalur mulut. Coba nanti searching di Google. Ustaz, kalau teman saya nangisnya gini gimana Kak? Tutup semuanya, matanya, mulutnya. Tapi tutup semuanya. Itu gimana itu? Itu 2 kemungkinan tuh. Matanya, mulutnya banyak dosa, atau dia nggak jelas perempuan apa laki. Jadi ketika bicara masalah dosa, masalah kita tempatnya salah, tempatnya hilaf, tempatnya dosa. Tidak ada waktu kalau kita pikirkan diri kita ini, kecuali yang paling penting tuh berdoa kepada Allah agar segala kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Dan doa bagi orang-orang beriman itu senjata. Segala kesulitan hidup kita, masalah hidup kita, problematika hidup kita, kita punya Allah yang dengan doa itu, seberat apapun masalah kita, sesulit apapun masalah kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha berkuasa, yang kalau Allah mau, innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau kun fayakun, jadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka kalau kita punya problematika hidup, masalah hidup, kita punya Allah yang maha besar, tinggal kita angkat tangan kita, Allah akan ijabah doa kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah terdesak di kobaran api, karena dia munajat kepada Allah, lalu Allah berfirman kepada api. Apa firman Allah? Padahal kita tahu api itu panas apa dingin? Semua kita sepakat api itu panas. Ada nggak yang berani mengatakan api itu dingin? Kita hari ini nggak ada, karena mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Ibrahim munajat kepada Allah minta pertolongan, dikabulkan doanya oleh Allah, lalu Allah berfirman kepada api. Apa kata Allah? Ya nar kunni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, gitu. Dan selamatkan Ibrahim, gitu. Jadi bukan cuma sekedar dingin, jadi mungkin jadi sejuk, jadi aman buat Ibrahim di kobaran api. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Maka perbanyak doa kita ketika Ramadan datang. Jadi sebelum Ramadan datang, kita berdoa kepada Allah. Agar apa? Diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Lalu ketika Ramadan sudah datang, perbanyak hari-harinya pun dengan berdoa kepada Allah. Untuk apa? Paling sedikit bicara dosa kita, Allah ampuni dosa kita. Ibadah-ibadah kita diberikan keistiqomahan untuk kita beribadah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang harus kita persiapkan, bekal-bekal kita menyambut Ramadan. Ini jam 12 pas nih. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun singkat, walaupun sederhana, bisa merefresh kita kembali, mengingatkan kita kembali Ramadan itu bukti Allah cinta kepada kita. Maka kalau kita cinta kepada Allah, buktikan di bulan Ramadan. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum.